sebenarnya. Top semua kan. Seneng banget aku. Oke. Jadi teman-teman nanti saksikan di channel Eanisme TV ya. Ya. Lengkapnya saksikan di channel Teman-teman Eanisme ingat TV. Eanisme spasi TV, Eanisme TV. Ya. Dan bagi Subscribe, jangan lupa, jangan cuma nonton, subscribe. bagi sahabat Eanisme TV yang belum subscribe channel Arif RH Vibrasi, silahkan. Nanti banyak ilmu-ilmu keren di situ. Sumpah, aku sangat merekomendasi. Saya sangat recommended deh Mas Arif. Keren banget perspektifnya. Tadi yang pertama figur otoritas. Oke. Yang kedua adalah repetisi. Yang ketiga identifikasi kelompok. Ini dia. Gimana tuh? Gini, Mas. Mungkin banyak yang, oh ini baru nih gitu. Contoh gini, Mas Tahib lagi. Nggak apa-apa, di situ aja, jawab aja. Anda sekarang bisa bahasa Inggris nggak? Dikit-dikit lah ya. Yes, Paling no, I love ya. you gitu ya. Tapi, kalau Mas, saya taruh di kampung Inggris, 10 tahun aja. Ya, bisa loh. Bisa. Jadi gini, intinya konsepnya sederhana. Identifikasi kelompok, Mas. Identifikasi artinya menjadi identik. Identik itu artinya sama, paham nggak? Saya dengan Hendra itu beda. Tapi kalau saya mengidentikan diri saya dengan Hendra, berarti sebisa mungkin saya memiripkan diri dengan Anda. Ini sama dengan asosiasi nggak? Gimana tuh? Iya, mempersepsikan diri kita sama dengan orang yang... Iya, lama-lama kan gini Mas, gini. Pernah nggak Mas masuk ke dalam sebuah acara seminar? Saya dulu pernah. Siapa di sini yang ingin sukses? Saya tuh nggak ngangkat tangan sendiri. Terus pembicaranya, itu kayaknya ada yang nggak angkat tangan tuh. Terus semua orang tuh lihat saya. Jadi saya tuh aneh sendiri loh Mas. Kayaknya saya paling aneh. Itu akhirnya ikut angkat tangan. Karena kita, reaksi sederhananya. Ketika orang lain itu begitu, kita tuh merasa berbeda tuh nggak enak. Iya, benar. Kita ingin menjadi sama. Nah, ciri dari kelompok tuh begitu Mas. Kita itu tidak nyaman menjadi berbeda. Nah, jadi ketika kita itu, misalkan sekarang itu, contoh Mas, contoh paling gampang. Saya dulu nggak suka sepak bola nih. Nggak suka. Semester 1, saya sangat tidak suka sepak bola. Masalahnya, setiap pas habis kuliah, ngobrol, cowok-cowok tuh ngomonginnya, kalau nggak teknologi bola, teknologi saya nyambung. Ketika, kemarin Inzaghi transfer loh, dari sini ke sini. Aku tuh kayak di situ lilin mati. Nggak dianggap. Jadi kan aku, kayak terasing dengan kelompok. Akhirnya apa Mas, tau nggak? Aku tuh sangunya sedikit, sebulan cuma 150.000. Saya sempatkan setiap Jumat beli tabloid bola. Zaman itu kan internet masih belum bisa akses dengan baik ya Mas ya. Saya beli tabloid bola, saya baca Mas. Akhirnya saya bisa sampai sekarang jadi seorang fans sepak bola. Nah, dan ingat, itu cepet loh Mas. Itu 6 bulan saya langsung ngomong bola tuh cacing. Dan saya mulai nonton bola. Jadi ingin menjadi sama. Nah, kalau kita dikondisikan begitu, menular. Makanya, itulah sebabnya kita dengan siapa berteman tuh ngaruh, Mas. Jadi bawah sadar itu juga ditentukan kita berteman dengan siapa. Karena dari berteman itu juga terjadi repetisi. Loh, kalau aku berteman dengan orang susah, orang negatif, pikirnya ruwet aja terus, kan dia merepetisi. Direpetisi lama-lama jebol juga nih ke critical area, Mas. Jadi di balik identifikasi pokok kelompok, itu ada repetisi di situ. Yang repotnya repetisi belum tentu bagus. Nah, repotnya lagi adalah kalau kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang nggak baik. Contoh gini, Mas. Saya pernah nanya gimana caranya, saya pernah nanya ke seorang teman yang dia tuh istrinya mantan organisasi teroris. Ternyata dulunya tuh nggak begitu, tapi disuruh masuk ke sebuah lingkungan, di situ berbulan-bulan, itu brainwash, Mas. Iya. Artinya gini ya, Mas ya. Tadi kalau teroris brainwash ya. Iya. Sama halnya sebenarnya ketika kemudian kita masuk ke circle yang positif. Iya, itu juga brainwash, tapi kan bener jadi putih. Intinya adalah networking, circle-nya diubah. Yes. Dan kita akan identik sesuai dengan kebanyakan karena Kita akan cenderung menjadi ingin sama. Betul. Wah, kok liane yang lain kok bisa bahasa Inggris ya? Benar. Aku, Mas, benar. kenapa aku bisa main gitar? Aku kan keyboard bisa, piano bisa, gitar bisa, nyanyi ya lumayan lah. Enak loh suaranya. Ya lumayan. Anda bisa cari saya nyanyi lagu Ho'oponopono, itu ada di channel saya. Iya. Saya tuh dulu setelah 97 tidak masuk UMPTN,
jadi 97, setelah itu saya kuliah D2, Mas. Ilmu komputer dan perbankan. Oke, Mas. Saya kos di deket di Cirebon. Satu kosan isinya 6 orang. Bisa gitar semua. Kan saya terintimidasi dong. Waktu itu belum paham ini. Nggak lama, Mas. Saya bisa gitar. Karena ajarin dong, gitu. Yang lain asik juga ya. Belum lagi waktu itu, setiap pegang gitar, cewek-cewek itu muter gitu kan, nyanyi-nyanyi gitu kan. Dulu waktu masih bujangan kan kepengen gitu. Nah, artinya saya sudah membuktikan saya jadi begini karena identifikasi kelompok. Jadi circle, kalau kita semua bisa gitar, lama-lama kita pengen bisa main gitar. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sih, Mas, identifikasi itu tidak harus kelompok deh. Ya. Maksudnya gini, identifikasi pribadi itu juga Oh, personal itu juga bisa jadi gitu loh. bisa. Heeh. Jadi sebenarnya di sini ditekankannya adalah gini, Mas. Karena identifikasi kelompok dari urutan ini agak bias dengan figur otoritas tadi. Nangkep nggak? Jadi walaupun kita teman satu, gini Mas, kadang tuh kita berteman, kita tuh bisa saling respect. Aku respect dengan Mas Hendra juga respect ke aku. Jadi kita sama-sama memberikan otoritas. Jadi yang ketiga ini untuk menegaskan perbedaan, semakin orangnya banyak, tambah cepat. Setuju. Bayangin ya, kalau aku berteman dengan 5 Hendra. Gitu loh. Aku berteman dengan 5 Adiwe Gunawan misalnya. Itu efek otoritinya lebih kuat, efek repetisi lebih kuat. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi, tapi kalau di era sekarang sih memang itu lebih mudah harusnya karena kita punya komunitas online, bisa Zoom. Kadang kan Mas Hendra ngamatin nggak? Ketemu orang yang nggak pernah ketemu, hanya ketemu lewat Zoom. Pas ketemu kayak ketemu udah kenal udah lama. Mas Hendra, gitu loh. Nggak canggung. Gitu. Nah, itu era sekarang tuh memungkinkan Anda mengakses identifikasi kelompok ini. Kan banyak ya orang yang ngobrol 15 menit dengan host Cokro Aminoto gitu ya. Tadinya dia apatis gitu ya. Turun dari kereta gara-gara ngobrol 15 menit hidupnya berubah. Kayak gitu. Dan ini Mas, memang orang-orang yang figur otoritasnya luar biasa tuh kita sudah kerasa banget ya vibrasinya. Vibes-nya ya. Baru orang itu naik panggung, batuk gitu aja, audiens diem. Bahkan ceritanya orang-orang dulu yang tadinya sakit, gara-gara selesai jagongan dengan orang itu aja, ada perubahan. Iya, karena pertama ada input informasi masuk, belum lagi pertukaran informasi di level DNA, belum lagi kita juga auranya ke bawah. Ya, semakin kompleks. Jadi ternyata varian. Nah, yang jadi ini nih Mas, gini ya. Saya makanya pernah ngomong ke beberapa teman, kalau Anda saat ini sudah berusaha segala macam cara dan tidak berubah, hijrah. Ya. Keluar dari situ. Kalau kamu di desa ke kota, kalau kamu temanmu itu ganti. Setuju aku tuh. Karena itu Mas, dan beberapa orang, makanya akhirnya aku gini, kenapa ya dulu Nabi Muhammad hijrah? Jadi bukan hanya masalah itu perintah Tuhan, tapi ternyata kadang dengan hijrah itu kesadarannya baru, Mas. Jadi hijrah itu maknanya luas. Bukan hanya masalah religius, itu sebuah sikap untuk berpindah. Teman saya ada yang bangkrut, circle-nya semuanya nggak beres, akhirnya apa? Hijrah, Mas. Dihapus semua nomor teman-temannya, nomornya ganti, akhirnya dia bisa melunasi semuanya yang dihancur. Tapi ini nggak berlaku untuk pasangan ya, Mas ya? Gimana tuh? Iya, hidupku stuck ya jangan-jangan karena... Wah, aku tak hijrah ke istri kedua. Istri kedua bikin stuck, hijrah istri ketiga. Wah, ini tahib. Gini, nah itulah sebabnya makanya gini teman-teman. Pernikahan itu kompleks, Mas. Harus saling satu sama lain, saling memberi otoritas. Orang yang jatuh cinta itu karena saling memberi otoritas. Iya. Yang satu terpesona, ganteng banget ya Hendra. Yang satu kok cantik banget kamu gitu. Itu ada otoritas di situ. Lalu terjadi repetisi, sering ngobrol, identifikasi kelompok walaupun cuma satu. Makanya pasangan tuh ngaruh banget dalam hidup kita, Mas. Ngaruhnya luar biasa. Iya, Mas. Makanya saya bilang kalau memang kamu di situ merasa gini, saya pernah kasih tips gini. Ketika Anda baru lulus dan Anda bingung untuk milih karir, apa ya? Maka yang Anda harus lakukan, dan ini banyak yang membuktikan berhasil. Petakan nama kota di mana Anda paling nyaman, ke situ aja. Di saat Anda belum tahu mau ngapain. Karena yang penting kotanya dulu Anda suka.
Karena udah ruwet dulu kan, aduh kerja apa ya? Pokoknya oke, aku mau ke Jakarta. Yang penting itu udah ketemu. Itu kan artinya hijrah, Mas. Tapi hijrah itu nggak gampang sih. Iya. Karena kita bisa jadi dicap sombong oleh lingkungan. Yang menarik-narik kita lagi kan. Hendra sombong lah. Terus bisa nggak Mas hijrah tanpa meninggalkan yang lama? Bisa, kadang diperluas. Kayak kita teman-temannya di sini, terus kita pindah kota. Kan masih bisa berhubungan dengan teman kita tapi online. Cuman kita punya circle yang berbeda. Oke. Gitu. Terus selanjutnya apa, Mas? Selanjutnya, jadi figur otoritas, repetisi, identifikasi kelompok. Nah, yang keempat, emosi yang intensif. Gimana tuh? Jadi emosi itu kan ada skalanya, Mas. Emosi itu contoh marah, skala 1. Oke, aku jengkel sama netizen ini. Tapi ada yang sampai kita benar-benar marah banget. Ya, sampai kita maki-maki ibaratnya. Nah, itu kan skala tuh. Jadi yang disebut intensif itu semakin angkanya naik, semakin intensif. Oke ya. Hendra ketika sedih, cuman gini, sama nangis, itu intensitasnya beda. Nangkep ya? Semakin intensif, ya emosinya semakin tinggi. Nah, ketika Mas Hendra itu sedang sedih banget, marah banget, apapun yang belakangnya banget, itu namanya intensif. Oke? Pada saat itu, critical area buka. Nah, jadi contohnya gini. Mas Hendra datang ke saya. Bahagia banget. Sama. Gitu ya? Sedih banget juga sama. Contoh. Keren. Mas Hendra nangis. Datang ke saya. Terus saya bilang gimana? Dra, cengeng banget kowe. Tapi nggak berhenti di situ misalnya. Kamu tuh hebat. Kamu itu salah satu orang yang aku kenal paling hebat di teman-temanku. Lagi sedih, masuk Mas. Tapi kalau cuman cengeng banget kowe, goblok gitu loh. Berhenti di situ nggak dilanjutin, masuklah itu. Makanya perhatikan, Anda yang teman-teman Eanisme TV yang wanita atau sekarang jadi parent orang tua, ketika anaknya nangis, itu saat yang tepat untuk nginput. Karena ketika anak itu nangis sedih, itu kan emosinya lagi intensif, bawah sadarnya lagi buka. Rene cah pinter gitu loh. Itu kan nginput. Nah kadang kan gitu, bahasa ciwek kayak gitu kan, malah kita kasih label dia sebagai cengeng dan sebagainya. Nah padahal itu adalah sedang intensif. Termasuk kita sedang bahagia banget. Cuman kan kalau lagi bahagia banget, otomatis pikirannya positif, Mas. Yang jadi PR adalah kalau negatif. Nah, saya kasih contoh seberapa emosi intensif itu sangat ngaruh banget dalam di bawah sadar. Jadi ini kisah nyata, Mas. Saya kasih cerita gini nggak apa-apa ya, Mas, biar jelas. Sip, Mas. Waktu saya kuliah, ya, waktu itu saya ngekos sama teman saya di Purwokerto. Jadi waktu itu pas Piala Dunia tahun berapa saya lupa. Malam-malam saya mau nonton, cuman kok lapar ya. Yuk kita ke Burjo yuk. Sambil makan, di Burjo biasanya ada nobar. Saya ke Burjo, langganan saya. Waktu itu di Purwokerto. Pas makan, Mas, pas sudah giliran teman saya udah datang, saya makan. Enak banget ya. Udah makan, Mas, tinggal ya mungkin sepertiga lagi, Mas. Tak balik mie-nya, Mas. Ada kecoa mateng gini, Mas. Ada kecoa mateng, Mas. Emosi intens, Mas. Marah, jengkel, sampai merah kuping, Mas. Jijik. Iya kan? Tapi waktu itu saya diberkahi kesadaran yang, alhamdulillah ya, waktu itu saya padahal lagi susah. Tapi saya punya kesadaran, saya bisa marah kan harusnya. Tahu nggak? Ya, saat itu saya juga heran. Kok Arif RH di era kegelapan itu bisa? Saya balikin lagi, Mas. Coronya saya selimuti pakai. Oh iya. Saya selimuti pakai itu, terus saya ke belakang. Mas, sini sebentar. Saya ke belakang. Saya buka. Mas, ini ada coronya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya tak beli lagi satu. Masnya, aduh nggak enak banget gitu loh. Mas tak gratisin. Tahu nggak? Setelah datang, digratisin. Aku nggak doyan, Mas. Karena serasa ngelihat coro di situ. Iya. Jadi coro tadi masuk ke bawah sadar saya karena emosinya intens. Begitu juga kenapa orang trauma kecelakaan. Ketika kecelakaan kan rada rasa takut, Mas. Gambar itu kejadiannya ini jalan raya dan sebagainya masuk klub. Sehingga ketika lihat kendaraan ingat kejadian itu. Makanya sebenarnya nggak apa-apa juga Anda berdoa di hadapan Tuhan malam-malam karena hidup Anda berat banget. Mungkin, ya Allah,
Anda sedih banget gitu ya. Ya, Anda begitu melarut dengan masalah, nggak apa-apa, emosi sedang intens, tapi doanya, ya Allah kuatkan aku, ya Allah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kenapa, Mas? Live yang banyak ketawa tuh Mas Arif aja kayaknya deh. Emotnya ketawa terus dari tadi itu. Jadi emosi intensif itu Mas. Makanya ketika saya makanya ketika Anda sedang bahagia, saat yang tepat untuk bersyukur. Bersyukur kan afirmasi juga tentang keberlimpahan. Gini Mas, gini ya. Aku dulu waktu ya masih semester kuliah, semester 3, semester 4 gitu ya. Figur otoritas. Guruku tuh bilang, Hen, kalau kamu lagi motoran, karena aku hobinya touring kan. Lagi motoran, terus tiba-tiba muncul perasaan seneng gitu ya. Berhenti dan berdoa gitu. Oke. Aku praktik terus, kalau itu aku praktik terus ya. Nah, aku yang ingin tanya tadi soal ini, ketika kemudian kita lagi marah, lagi sedih gitu ya. Mas Arif tadi kan kasih contohnya kan orang lain. Orang lain. Kalau diri sendiri gimana? Nah, kalau diri sendiri gimana gitu. Ini kisah nyata. Mas Hendra, ada kisah temanku, ya, ini dia lagi susah hidupnya. Ibaratnya walaupun dia punya mobil, lagi susah. Dan dilalah pas lagi susah, akinya rusak, Mas. Nggak bisa starter. Nah, cuman waktu itu tuh dia punya kesadaran, waktu itu betul nggak punya duit. Aki kan lumayan mahal, Mas, untuk orang yang betul-betul lagi nggak ada duit. Dia marah banget, jengkel banget, lagi ada kepentingan, malah macet mobilnya. Digebrak kap mobilnya, Mas. Besok bisa beli. Besok bisa beli. Besoknya ada rezeki bisa beli loh, Mas. Nah, kebanyakan orang itu kan ketika begitu malah mobil bodol, dosa, gitu kan? Itu malah dia malah mengafirmasikan begitu. Nah, sebenarnya sama. Jadi ketika kita lagi marah, itu kan ketika kita katakan besok bisa beli, berarti kan afirmasi, saya bisa. Nah, ini aku jadi teringat masa lalu nih. Keren banget. Pokoknya aku tuh jadi rajin ke Jogja tuh gara-gara Mas Arif deh kayaknya. Aku sebelumnya nggak pernah ke Jogja lagi. Teman-teman udah lama, berbulan-bulan nggak ke Jogja gitu. Ini nih aku jadi teringat ya. Jadi Mas, aku ini kan beberapa kali dulu gitu kan disakitin hati sama seseorang gitu ya. Nggak terima gitu ya Mas ya. Ada emosi negatif ya? Luar biasa Mas. Kan katanya guruku itu, kalau doa Fatihah aja ya, pas iya kena berdoa, iya kena nasta'in, berdoa di dalam hati gitu. Pas lagi disuruh gitu, pas lagi perasaannya kayak gitu disuruh berdoa gitu. Sebenarnya nggak harus pas lagi perasaan kayak gitu ya. Cuman kan karena saya tuh merasa disakitin gitu ya. Padahal udah sebaliknya lah kondisinya ya. Itu dilakukan oleh Mas Hendra berarti? Iya, aku baca iya kan. Tapi waktu itu masih emosi kan? Sangat emosi dan aku baru bisa lepas dari hal-hal kayak gitu ya sekitar belum ada setahun sih Mas. Maksudnya tuh ketika disakitin sama orang langsung aku emosi itu aku olah menjadi sebuah doa yang memberdayakan gitu. Oh gak ono sing iso tuku tanahmu sok ben ke aku. So ben gini. Dan itu ya Allah itu kejadian sewering banget gitu. Ini maksud dari Oke. Pada saat kita itu emosi intensif, Mas, kritisnya nggak ada. Contoh gini. Contoh yang paling gampang aja. Mas Tahib, kalau misalkan Anda suruh ngelompatin pagar setinggi 2 meter, mungkin Anda nggak bisa. Iya. Tapi ketika Anda mencuri, ini contoh negatif ya. Lalu ada rasa takut yang luar biasa. Wah, modar aku. Tolong, ya kan? Iya. Maling, kenapa itu bisa loncat? Itu bukan punya ilmu bajing loncat, Mas. Tapi gini, secara dia normal, maling itu di critical areanya akan berkata, nggak mungkin. Tapi ketika kondisi emosi intensif, dia nggak sempat mikir, nggak mungkin, Mas. Semua harus dicoba. Emosi intensif itu. Jadi pada saat itu saat yang tepat untuk melakukan sebuah transformasi. Mahabharata kan ngajarin kita tentang hal ini juga. Yang mana tuh? Saya barangkali miss. Ketika kemudian siapa sih ibunya Kurawa itu, itu kan ya tidak hanya ibunya Kurawa, jadi Mahabharata kan orang ketika lagi sakit hati kan memberikan sabda gitu. Iya. Iya kan, terus tiba-tiba petir menyala, cetar gitu. Nah, kayaknya ada kaitannya sama ini juga. Ketika itu kuat sekali, bawah sadarnya ngerespon, semesta ngerespon.
Seketika. Makanya yang membedakan apa sih responnya tuh? Kalau kelasnya kita mungkin baru ngefek di bawah sadar. Tapi kalau orang level sadar spiritualnya luar biasa, ya nggak terima semesta, Mas. Iya Mas. Motor, duar, gitu bisa. Bisa. Karena kaitannya ini tadi. Zona bawah sadar ini akan lebih dalam sampai ke semesta, sampai ke Tuhan. Sampai seperti itu. Nah, emosi intensif ini ya, kalau kita eksplorasi banget, sebenarnya kita sudah mengalami itu berkali-kali selama hidup. Cuman kita nggak sadar. Cuman karena kita nggak sadar, akhirnya waktu sedih jadi gini, Mas boleh nggak Mas? Aku tuh lagi pengen dengerin lagu-lagu galau. Tapi kan resikonya bikin sedih. Lah nggak apa-apa, asal saat kamu sedih itu afirmasinya bagus. Iya. Jadi saya termasuk aliran, Mas. Nggak harus positif, negatif pun bisa dimanfaatkan kalau kamu tahu caranya. Itu aku yang selama Karena kita nggak selalu bisa positif, Mas. Hendra Arif RH tidak selalu tidak marah. Pertanyaannya, ketika marah kita mau rugi nggak? Kita mau untung dari kemarahan itu. Manifestasi lagi. Tapi kayak gitu mungkin juga karena kita itu kan punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya, case-nya yang doakan orang negatif gitu ya. Apa ya? Jadi misal kayak dulu aku kan demonstran gitu Mas. Seneng demo kan dirasani karo beberapa anggota dewan gitu kan. Langsung tahun depan nggak ada yang jadi ketiga-tiganya gitu ya. Gitu. Sering saya mengalami hal kayak gitu dan aku kan bertanya ke banyak narasumber gimana ya, ini kan negatif tapi bisa jadi kejadian gitu. Makanya ada negative manifestation, ada positive manifestation, dan ada in between manifestation, yaitu kombinasi. Jadi makanya kita kalau udah paham banyak, belajar banyak itu nggak akan menyalah-nyalahkan karena ini juga bisa. Sorry teman-teman, untuk kertasnya nanti tonton di Eanisme TV aja ya di YouTube. Eanisme TV ya. Mas Hendra jujur aku nyimak Ngaji Rosa dari tahun 2022 langsung praktek dari situ rezekinya luar biasa ngalir terus. Banyak kayak gitu. Selamat teman-teman ya. Jadi tonton di channel Eanisme TV dan subscribe juga channel Arif RH Vibrasi. Pokoknya aku recommended banget. Serius teman-teman ya. Tapi tetap ya Mas ya, ada part yang muncul di Ngaji Roso ya. Ada part dari ini muncul Ngaji Roso tapi fullnya di Eanisme TV. Jadi teman-teman seneng semua itu Mas, teman-teman Mas. TikTok ya? Keren. Nah, itu Mas, untuk yang emosi... masih ada satu. Apa tuh? Satu, jadi saya figur otoritas, repetisi, identifikasi kelompok, emosi intensif, dan keadaan alfa. Jadi, gelombang otak itu sebenarnya banyak ya. Kalau teman-teman baca buku, tapi yang sering dipakai kan ada beta, alfa, theta, delta. Beta itu sedang sadar penuh, delta itu tidur lelap tanpa mimpi, theta itu tidur bermimpi. Nah, alfa ini Mas adalah gelombang alfa itu keadaan di mana bawah sadar itu betul-betul lagi gini. Kalau sudah theta, kita nggak bisa punya kontrol kecuali Anda belajar lucid dreaming. Karena kita sudah masuk zona alam mimpi. Apalagi deep sleep, kita udah nggak punya kontrol. Sadar dalam mimpi maksudnya. Nah, itu kita lucid dreaming, sadar dalam mimpi bisa. Tapi untuk orang awam, lebih gampang kita mainnya di keadaan alfa. Nah, jadi kalau Anda diukur pakai elektroencephalograph atau EEG, itu ada gelombang otak namanya alfa. Itu keadaan di mana Anda sangat fokus, rileks. Nah, alamiahnya kapan kita itu alfa? Ketika persis mau tidur, sama setelah bangun tidur persis. Itu. Atau, makanya kenapa kita kalau misalkan contoh, suruh sholat hajat, sholat tahajud, lebih dianjurkan suruh tidur dulu. Karena ketika bangun kondisinya alfa. Jadi waktu sholat, waktu zikir, waktu doa, itu lagi alfa. Nah, pertanyaannya, bisakah alfa itu dikondisikan? Bisa. Bisa pakai musik, Mas. Misalkan. Atau pakai binaural beat itu. Bisa dikondisikan. Atau jam-jam tertentu. Atau dengan prosedur tertentu kayak hipnoterapi, Mas. Sadari nafas Anda dan rasakan gitu, dirilekskan. Itu kan nanti alfa, Mas. Nah, ketika gelombang alfa, maka bawah sadar terbuka. Nah, satu lagi, orang berpuasa.
gelombang otaknya cenderung alfa. Jadi Anda kalau bingung, Mas gimana ya biar alfa? Puasa, udah. Makanya orang kalau lagi belajar ilmu kesaktian, disuruh puasa. Suruh puasa dulu ya. Itu sign-nya. Karena supaya bisa masuk. Iya, Jadi iya, orang iya. berpuasa itu sedang mengakses alfa dengan cara pendekatan tubuh. Tubuhnya dibikin sama kayak di militer, Mas. Suruh gini kan suruh lari, lapangan, lari, gini. Udah capek kan? Badan capek, itu alfa Mas gelombang otak. Nah, pada saat itu dikumpul di ruangan, kalian adalah tentara Republik Indonesia, didoktrin di situ. Jaya gitu di situ. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk melemahkan kritis. Nah, satu lagi Mas. Saya lupa ya. Jadi keadaan alfa itu atau ini campuran keadaan alfa dan emosi intens. Orang yang ketawa itu alfa, Mas. Misalkan aku lagi ngajar, terus saya melucu terus orang kan orang tidak mungkin bilang tidak. Jadi orang yang ketawa itu mengiyakan itu. Makanya saya striknya ketika ngajar, bikin ketawa, masukin ilmu, bikin ketawa, masukin ilmu, bikin ketawa, masukin ilmu, bikin ketawa, masukin ilmu. Dan kalau offline kan lebih mudah bikin humor ya Mas ya, dibanding online. Nah, ketawa itu sebetulnya itu. Makanya saya kadang sering nonton stand up komedi dalam negeri, luar negeri. Ketika saya ketawa, nah di situ saat yang tepat saya untuk melakukan self programming. Aku sugih gitu. Aku suka gitu ya. Iya. Itu banyak, makanya saya bilang, kalau Anda cari metode pemberdayaan diri, Anda sudah lakukan selama ini, tapi Anda nggak sadar. Itu yang saya sering bilang. Tapi pertanyaannya gini, tidak semua orang itu kan punya kecakapan untuk kemudian bisa mendeteksi apa saja ya yang perlu aku uninstall ini di dalam diriku gitu. Iya. Nah, itu gimana tipsnya itu? Gini, kita tuh baru bisa melakukan itu kalau itu tadi kita punya kesadaran yang bukan kesadaran yang kita bahas ini, Mas. Jadi kalau di bahasa itu tuh meta apa ya? Meta logika atau apa ya? Gini. Mas Hendra sekarang sedang mikir apa? Ibaratnya. Pasti bisa jawab kan? Nah, pertanyaannya, kok bisa Hendra tahu apa yang ada di dalam pikiran? Berarti kan ada yang mengamati pikiran itu. Nah, sosok itu, Mas, adalah kuncinya biar kita tuh selalu aware. Jadi kayak, aku kok gagal terus kenapa ya? Kenapa aku gagal ya? Apa perasaan yang membuat aku gagal ya? Ketika orang mulai kayak gitu, dia mulai scanning. Iya. Awareness, Mas, ini. Nah, kata-katanya. Jadi, Awareness ya. pondasi biar kita melakukan ini adalah awareness. Karena kalau orang nggak punya awareness, kita bilang, kamu punya mental block. Enggak, ini bukan mental block. Ini kayak gini, Mas. Contoh, orang itu kadang merasa bahwa persepsi dia tentang ajaran agama adalah agama. Nangkap nggak? Tafsir dia pribadi terhadap agama itu dianggap agama. Contoh, ketika misalkan dia dapat informasi bahwa orang kaya itu hisabnya lama. Kan itu tidak artinya jadi orang kaya itu susah masuk surga. Lah kalau semua kekayaannya itu untuk baik, hisabnya lama ya nggak masalah. Jadi bayangannya orang miskin kan begitu. Wah, hisabnya lama ya, terus akhirnya duduk lesehan, capek gitu. Loh, kalau orang kaya kan bisa saja hisabnya duduknya di ruang ber-AC, kasurnya empuk. Nggak kerasa itu nunggu hisabnya. Nah, kalau tafsirnya benar, kalimat itu akan jadi beda. Nah, orang yang tafsirnya salah, menafsirkan, wah, jadi orang kaya itu susah masuk surga. Lalu ketika kita mencoba ngubah, karena dia nggak punya awareness tadi, dia akan melindungi itu. Ini agama, nggak boleh durak-atik. Loh, itu bukan agama, itu tafsir kamu yang salah. Gitu, Mas. Jadi, awareness adalah modalnya. Selama orang belum menyadari, makanya kan dikatakan gini, until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will qualify. Nah, tak ulangi. Until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will qualify. Sampai dengan Anda menyadari ketidaksadaran Anda, maka ketidaksadaran Anda akan terus mengarahkan Anda dan Anda akan menyebut itu sebagai takdir. Jadi kuncinya di situ dari kalimatnya Carl Gustav Jung tulisannya. Yo bacanya gimana?
Sadar dulu kuncinya. Untuk bisa mengintervensi ini itu adalah Anda harus membangkitkan kesadaran itu. Aware. Orang yang udah nonton Ngaji Roso, subscribe. Orang yang nonton Eanisme TV, subscribe, nonton, itu sebenarnya udah punya sadarnya, Mas. Oh, iya. Karena dia mau untuk, kayaknya ini butuh, gue butuh. Ini Ada gue sesuatu yang perlu aku beresin ini kayaknya. Ya, walaupun misalkan nih, Mas, aku kok belum berubah ya. Tapi kan udah ada intensinya. Jadi rumusnya ABC bener katanya Bosman. Apa Awareness before changes. Iya. Ya kan? Awareness dulu. Kalau kita nggak sadar bahwa ini perlu dirubah, nggak akan diubah. Walaupun setelah sadar, kita kesulitan mengubah. Itu lain cerita loh, Mas. Jadi, ada orang nggak sadar, tapi sebenarnya kalau dia sadar mau, nah yang repot, ada orang yang setelah sadar pun dia nggak mau. Ya, teman-teman, Eanisme TV itu di YouTube. YouTube. Ya, di YouTube ya. Nama channelnya Eanisme TV. Saya akan hadirkan narasumber-narasumber keren lah ya di situ nanti. Tenang, ini sedang berproses gitu. Mas Arief, dari ke-6 poin tadi, 5. Ke-5 poin tadi ya, saya jadi teringat materi di beberapa kelas yang pernah saya ikutin gitu. Salah satunya di mindset milionernya Bosman itu diajarin ketika kemudian ingin mereprogramming zona bawah sadar tadi, disuruh imajinasi, bayangkan, cari peaceful gitu ya, tempat yang paling indah yang kamu senangi, kamu nyaman di situ. Terus kemudian disuruh menghadirkan apa yang kamu inginkan itu sudah benar-benar terjadi dan diiringi dengan perasaan-perasaan penuh syukur. Nah, itu posisinya di mana? Pertama tadi suruh kondisi yang nyaman, rileks, suruh keadaan alfa. Oke. 1 poin ya. Itu pengkondisian itu semua. Kemudian disuruh untuk mengimajinasikan seolah-olah yang udah terjadi. Mas, kalau udah terjadi kan rasanya seneng, ada emosi yang intensif. Oke. Lalu pasti imajinasi itu disuruh berulang-ulang. Supaya coba dibayangkan berulang. Iya, berulang-ulang sampai 30 hari, Mas. Perintahnya. Repetisi. Nah, biasanya ya itu di grup. Jadi biar bisa di satu kelas, bisa juga nanti orang dikumpulkan di grup WA dan semua dipantau misalnya. Nah, itu kan itu nanti identifikasi kelompok. Anda yang malas praktek ketika lihat teman, wah, alhamdulillah loh setelah aku mempraktekkan itu, ternyata rezekiku lancar. Kan, wah aku mau juga nih praktek gitu lah. Bisa. Nah, kalau orang itu belajar ke Bosman, berarti kan dia menganggap Bosman figur otoritas. Iya ya. Jadi ini, kalau kita tuh bisa mengkondisikan ini, gini. Nah, sama dengan tadi, itu bagaimana menguninstall. Tadi yang saya bilang, harus dibantah dengan yang cara yang sama. Iya. Tapi paling efektif sebenarnya ini, Mas. Kenapa makanya Nabi itu turun? Karena sosok adalah cara paling gampang untuk mengubah orang. Coba kenapa dulu agama enggak tiba-tiba bluk kitab suci, enggak ada yang bawa. Iya. Bluk. Enggak ada otoritas. Tapi ketika bluk ada nabi, dia punya mukjizat, kita merasa bahwa jadi kenapa orang respect ke Quran? Itu aslinya karena melihat Muhammad, Mas. Kalau yang bawa Arif RH enggak akan respect itu. Tetap ini figur otoritas ini yang makanya nomor 1. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum merasa berdaya, Anda hanya belum nemu figur otoritas yang paling ngimpact ke Anda. Siapa cari? Dan ini nggak harus 1 loh, Mas. Dalam urusan finansial, saya suka sama ini. Dalam urusan pemberdayaan diri, saya suka ini. Nggak apa-apa lebih dari 1. Iyalah, di Eanisme TV, di Ngaji Roso, semuanya kan udah lengkap, tinggal cari gitu ya. Saya tuh waktu mau bikin kelas Badan Revolution tuh orang pertama yang saya konsultasinya justru ke Mas Arief waktu itu. Oh iya, waktu itu saya masih ingat. Iya, kelas yang sama TVB ya? Iya. Jadi Mas Hendra cerita terus, ya saya selalu memposisikan untuk temen TikTok, temen brainstorm. Jadi monggo Mas Hendra memilih ini begini, saya selalu begitu. Nggak mengarahkan karena yang tahu itu ya Mas Hendra dong. Iya. Thank you Mas Arief. Oke. Jadi ini sangat melezatkan sekali teman-teman ya. 5 poin untuk install dan uninstall program baik dan positif dan negatif. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa praktik dan segera ada perubahan yang eksponensial di dalam diri teman-teman semuanya. Tapi sekarang kita akan coba lanjutkan, Mas. Tentang tadi yang disinggung soal
kesaktian apa tadi gitu ya. Metafisika. Ilmu kesaktian metafisik dan zona bawah sadar. Tadi kan sempat bahas zona Ya, bawah sadar, ilmu kesaktian Ya, ya. metafisik gitu. Pertanyaannya, apa hubungan antara kesaktian, kekuatan metafisik, dan penguasaan bawah sadar? Nah, itu Mas. Jadi sebetulnya ini hanya versi berbeda saja. Jadi ilmu kesaktian dan sebagainya itu ya semuanya adalah manipulasi dari bawah sadar ini. Makanya semua ritual yang dilakukan dalam ilmu kesaktian itu memenuhi prinsip ini. Nah, yang menarik adalah beberapa orang yang sakti dengan cara tradisional, Mas, ketika dikasih pelajaran ilmu kayak gini, ilmunya hilang. Ini serius. Jadi saya punya teman yang dia itu sakti karena ritual. Lalu dia ikut sebuah training tentang bawah sadar, menjelaskan kenapa bisa kebal dan sebagainya. Logikanya dibahas. Nah, sebelum ikut training itu kan, ilmu kebalnya ada di bawah sadar ya Mas ya. Nah, ketika dia ikut kelas tentang bawah sadar, maka dijelaskan secara logika, ilmu kebal tuh cara kerjanya gini. Maka kan di dalam dirinya naik. Dari bawah sadar naik ke sadar. Nah, pulang dari situ, dia akhirnya demo ilmu kebal lagi, tembus, Mas. Sama partnernya masuk rumah sakit. Itu di WA ke saya, bukan di WA dulu, SMS. Dan ini adalah orang yang menulis 99 buku metafisika loh. Nah, artinya di situ kita bisa lihat ilmu itu dimasukkan secara tradisional bisa di-uninstall dengan cara modern. Tahu nggak ngebalikin ilmunya gimana? Puasa lagi, Mas. Puasa lagi. Diulangi lagi ritualnya. Jadi, ketika teman-teman itu belajar ilmu kesaktian, Anda kalau ingin cepat, jangan terlalu logis. Iya. Kalau terlalu logis. Iya. Nah, di sini Mas akhirnya ngerambah ke poin yang kita juga janjikan bahas tentang agama dan pikiran kritis. Saya tidak tahu ya. Mas sebelum masuk situ, Mas. Belum situ. Kalau dalam tenaga dalam Oh, tuh, iya. misalnya gitu ya, Mas Arif mau nendang aku, itu kan harus dengan emosi, Oh iya. ya kan? Nah, terus akhirnya aku cukup gini aja, Mas. Cukup Mental, gini aja gitu. kan. Mental, Mas Arif Iya. kan. Tapi pada saat Mas Arif nggak emosi, pernah kan? Ada suatu ketika gitu, Iya. temanku kurang ngajar kan. Iya. Nendangnya nggak emosi. Iya. Wah, aku mencelat, Mas. Iya. Nah, itu gimana? Kok bisa kayak Jadi gitu? saya tuh nggak belajar tenaga dalam ya teman-teman ya. Cuman gini, fenomena tenaga dalam kalau objeknya antar manusia masih bias. Itu tuh hanya karena efek bawah sadar kita bahwa Iya. kalau mukul bakalan mental. Kan kita udah lihat contohnya, mental. Itu nanti bisa begitu atau memang fenomena nyata kan gitu. Iya, Nah, iya. saya tuh punya kejadian nanti ya, tapi ceritanya nanti deh. Jadi gini, pertama, kenapa emosi intens? Karena ya dengan kita intensif, maka kita pun melakukan itu dengan bawah sadar, Mas. Akhirnya ini komunikasi antara bawah sadar saya dengan bawah sadar Anda. Oh. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan sesama satu perguruan. Lah kalau orangnya itu betul-betul gelut sungguhan, bukan perguruan kita, orang jahat, ngefek nggak? Dalam beberapa kasus, kadang ada yang ketika latihan di perguruan bisa mentalin orang, pas di luar bonyok, Mas. Benar. Nah, Karena nggak tersugesti, nggak ini ya. gini, ketika kita nih, anggap kita satu perguruan ya, Mas ya. Saya tuh di perguruan 2 kali, Mas. Ilmu tenaga dalam. Lama. Ketika satu perguruan, Mas, walaupun Anda mau nyerang saya, tidak ada rasa takut. Karena ini teman. Tapi ketika di hadapan Anda, orang jahat, Anda tuh takut. Nah, ketika takut vibrasinya kan di bawah. Iya. Jadi akhirnya efek tenaga dalam juga hilang. Oke. Jadi gini, Mas. Ketika kita sedang mengakses untuk praktek tenaga dalam, kan dianjurkan kita tuh suruh berdoa atau baca ayat atau apalah ya. Kan supaya kita ada di power. Teman kita disuruh emosi, kenapa? Supaya vibrasinya di bawah kita. Nangkap nggak, Mas? Iya. Marah kan? Mas Hendra dalam posisi ikhlas. Nah, dalam hitung ini tuh mental. Nah, ketika keluar dari perguruan, orang jahat sungguhan, saya marah, Andanya takut. Loh, kalau kita lihat di tabel Hawking, Iya. marah energinya, di atasnya takut. Ya jebol lah, Mas. Nah, cuman fenomena tenaga dalam ini, saya bilang tadi, bias kalau masih orang.
Tapi ada beberapa kejadian yang dicontohkan oleh guru saya. Jadi saya punya guru, ngelihat dengan mata kepala sendiri, dan itu zaman dia belum belajar kayak gini ya. Di Jakarta, dia lagi kerja di Jakarta. Jadi dia tuh lihat ada cewek di bawah, dia tuh naik jembatan layang. Bener dia bilang, demi Tuhan, ini cerita ini sungguhan. Dia lihat ada cewek dijambret tasnya, Mas. Lari tuh, yang ini copet. Yang si ceweknya itu, dia teriak. Dia gini, wah, ke bumi, ditarik, Mas. Itu, dia lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai guru saya bilang, kalau aku nggak lihat sendiri, aku nggak percaya. Maling yang lari tuh tiba-tiba gedeblek, keseret loh, Mas. Mau nggak percaya gimana coba? Itu orang nggak saling kenal. Nah, kejadian lebih menarik lagi adalah Lah itu gimana penjelasan secara vibrasi atau secara sainsnya gimana kok bisa seperti itu? Ya dia udah belajar tenaga dalam sih cewek. Oh, oke. Cuman itu kan ritualnya, Mas. Kan itu sebenarnya untuk membangkitkan aja ritual itu. Jejak bumi 3 kali, wah gitu kan. Itu kan sebenarnya hanya prosedural. Nah, iya kan? Iya kan? Hati-hati nih yang di TikTok nanti mental semua. Nah, saya, nih kalau daripada nanti dibilang bohong. Demi Allah, kejadian ini terjadi bukan hanya saya sendirian, di belakang ada yang bonceng. Jadi saya dulu belajar tenaga dalam di desa sebelah, pulang jam 12 malam. Jadi kami tuh selalu lewat gereja. Gereja itu ada anjingnya gede. Nah, biasanya dirantai, Mas. Apesnya saat itu, saya itu sepedaan pakai sepeda mini, bukan sepeda yang gede. Kan pelan. Saya boncengan dengan teman saya namanya Ade. Kalau nggak salah. Lah, teman-teman saya ini yang di depan kan cepet-cepet tuh. Godain anjingnya. Wuh, gitu loh. Tapi mereka kan cepet, Mas. Wus. Anjingnya ngejar kan, karena nggak bisa ngejar. Lah saya yang di belakang kan. Saya ketinggalan. Anjingnya tuh jadi ke saya. Iya. Nah, waktu itu, Mas, bener. Harusnya takut ya. Tapi waktu itu bisa kosong, Mas. Bener-bener kayak, kan ada satu titik ketika kita sudah tidak tahu kudu ngapain, ya wis lah. Gitu loh. Iya, pasrah. Nah, itu nol kan. Udah nggak ada rasa takut lagi. Iya. Walaupun sudah siap mati. Tapi kan nggak ada rasa takut. Asli, Mas. Saya tuh, Allahu Akbar. Anjing. Mental, Mas. Asli. 3-4 meter. Anjing, ingat. Anjing itu bukan anggota perguruan kami. Jadi tidak ada kesepakatan dalam membuat konten. Kaing, Mas. Belum selesai. Habis kepental, Mas. Saya tarik, Mas. Allahu Akbar. Ini lihat. Besoknya heboh kok di perguruan. Saya gendal. Allahu Akbar, mental, Mas. Terus diem aja. Tapi nggak mati. Dia kayak stunning ya. Kayak kaku gitu. Terus aku gitu. Besoknya cerita-cerita nih kejadian semalam. Aku waktu itu gila ya. Kalau saya nggak ngalamin sendiri dan nggak ada saksinya, mungkin nanti akan dikira bohong. Dan diulangi lagi belum tentu. Iya, karena saya nggak pernah ngadapin situasi serupa. Iya. Nah, itu dia yang susah adalah, itu yang saya bilang, kadang keajaiban itu kenapa sulit diulang, kadang state, pikiran kita, emosi kita, itu nggak bisa diulangi persis. Iya. Titik koordinatnya. Kemarin tuh gimana ya gue kayak gitu tuh. Iya, bener ya. Nah, itu membuktikan, saya pernah kan ada yang sebuah wacana bahwa tenaga dalam tuh hanya tipu-tipu. Saya bisa bantah, karena waktu kejadian saya itu sama anjing. Anjing nggak ada kesepakatan apa, MOU dengan saya itu nggak apa. Kecuali, MOU, Memorandum of Asu. Ya. Memorandum of Asu. Kecuali anjingnya punyanya ketua perguruan atau apa gitu ya. Wow, dia tuh. Nanti kalau kamu ngejar Arif pura-pura mental ya gitu. Enggak kan? Nah, di situ kan artinya bahwa apa yang saya pelajarin di bawah sadar saya, ternyata itu menimbulkan sesuatu something di tingkatan energi yang itu ngaruh ke anjing. Berarti kan ada sesuatu memang. Ada sesuatu yang mementalkan dia. Bukan Mas Hendra terpental, Mas Hendra seperti terpental karena badannya diperintahkan oleh bawah sadar Hendra bahwa itu terpental. Kan beda. Nah, itu kejadian itu saya alami waktu kelas 1 SMA. Jadi saya tuh belajar ilmu kebal macam-macam itu belajar bayangin. 1 SMA. Sama gitu ya. Jadi saya beruntung. Dulu tuh saya merasa ngapain ya aku belajar kayak gituan, nggak ada manfaatnya. Sekarang tuh akhirnya karena saya bahas kesadaran, itu tuh bisa tak jelasin. Dan ketika saya cerita, ada poin plus gitu loh. Nggak semua orang loh Mas punya experience kayak gitu. Karena ngalamin sendiri. Nggak semua orang. Vibes-nya beda, ceritanya beda. Tapi gini, aku kan sekarang hari-hari ini kan lagi tertarik untuk mengamati, mempelajari, mendalami tentang
kalau di kampung-kampung tuh ada yang namanya danyang. Ilmu-ilmu leluhur tuh bener-bener Apa namanya, Mas? danyang. Danyang. Pedanyangan di Danyang tuh apa? kampung-kampung gitu ya. Maksudnya Ya hanya itu sebutan aja? orang-orang pertama yang dulu babat alas di kampung itu ibaratnya, yang dia kemudian bikin sumber segala macam. Bahkan ketika kemudian orang di kampung itu tidak mau ada nyadran atau manganan atau Iya. apa gitu, kadang sumbernya bisa mengecil. Itu Oh, ada iya. peristiwa kayak gitu ada. Nah, saya bukan mau bahas soal sumber air ya, Iya. tetapi ini Mas, di kampung itu ketika kemudian orang punya gawe, punya hajatan, itu biasanya ada tokoh-tokoh tertentu, orang yang dianggap tua, yang dianggap pinter, itu untuk kemudian memindah lalu lintas cuaca hujan. Oh ya. Ya kan, nambah udan. Nah, Kalau yang di The Divine Magic ya, kalau nggak salah kisahnya David itu yang mendatangkan hujan, itu kan ada juga gitu ya. Kalau di kampung itu hujannya katanya digeser, Digeser. minta tolong gitu ya. Gimana menjelaskan itu dari sudut pandang vibrasi? pernah denger nggak yang kemarin pas lagi acara balapan di mana tuh? Iya, Yang iya, iya, sempat iya. viral, Mandalika pawang ya. hujan, Mandalika, terus itu sebagian ada yang mentertawakan itu. Iya, Ya. menghujat. Dan barang ini kan yang dipakai. Iya, benar. Apakah bagus saya tuh. perlu menawarkan diri Iya, untuk? perlu. Jadi gini Mas, gini. Sebelum nanti dianggap mistik, kita ke religius dulu. Biasanya kan orang kan kayak gitu. Anda yang beragama Islam contohnya, Anda pernah dengar sholat istisqa nggak? Pernah. Pasti benar. Adalah sholat minta hujan. Nah pertanyaannya, sholat istisqa itu dilakukan sendiri atau berjamaah, Mas? Berjamaah. Kenapa? Gini Mas, logikanya. Kalau kesadaran kita tuh tinggi, maka kita tuh bisa ya untuk menghadirkan hujan sendirian. Masalahnya adalah kebanyakan orang kesadarannya kan tidak tinggi, sehingga membutuhkan kuantitas. Jamaah itu kan untuk mengumpulkan kuantitas. Hendra kesadarannya 1 juta. Kalau begitu sendiri nggak apa-apa, bisa. Tapi kan ada yang kesadarannya hanya 100, jadi harus ngumpulin 1.000 orang misalkan. Iya. Atau berapa tuh tadi hitungannya. Nah, kalau 100 ya berarti bukan 1.000 ya. Pokoknya gitulah. Nah, ketika kita itu berhubungan dengan alam, ini menarik Mas. Jadi, alam itu merespon, Mas. Bahkan saya itu pernah satu grup dengan Tom McEvil. Karena saya alumni satu kelas yang sama. Tom McEvil itu menunjukkan, ternyata hasil riset di situ menunjukkan kadar oksigen di atmosfer di atas sebuah daerah yang itu adalah orangnya rajin ikhlas gitu, pokoknya emosinya bagus. Itu lebih bagus dibanding daerah lain. Jadi kita di situ bisa melihat berarti ternyata kesadaran manusia ada hubungannya dengan alam kan. Nah, berarti kalau begitu kita juga bisa ngundang bencana kan. Berarti kita juga bisa memanipulasi itu kan. Nah, artinya sebetulnya manusia terus bisa geser hujan itu walaupun tetap ya muter ya. Kalau Tuhan nggak mengizinkan nggak bisa juga. Jelas. Tapi kan walaupun hubungannya dengan Tuhan, Mas Hendra yang minta belum tentu bisa juga kalau Tuhan nggak mengizinkan. Nah, jadi orang-orang tertentu ini diberi kemampuan untuk bisa melakukan itu. Dan gini, kita tuh sudah melakukannya sejak kecil. Siap Mas Tahib, pernah mainan layang-layang nggak? Anda pernah kecilnya main layang-layang nggak? Kalau sekarang kan udah jarang ya. Pernah? Masih ya? Ingat nggak? Waktu kita mau naikin layangan, nggak ada angin. Cara kita gimana? Iya. Anil. Terus kita intensinya angin datang. Datang loh. Bersiul. Sok, buktikan. Sekarang saya masih nyoba. Saya sering nyoba. Jangan-jangan itu beneran. Jadi saya berapa kali di depan rumah, saya lihat daun-daun tidak bergoyang. Oke. Sekarang saya niatkan saya seperti main layang-layang. Wih, tenanan. Berarti aku dulu tuh udah sakti ya. Tuh, saya merindang. Setiap dari kita tuh senempel itu dengan alam, Mas. Jangan underestimate dengan diri Anda. Nah, cuman mungkin kemarin tuh dengan Mbak Rara ya kalau nggak salah ya, yang pawangnya itu. Orang itu jadi seperti seolah-olah, kamu siapa sih? Kok bisa ngundang hujan? Kalau frame-nya dia adalah ulama, lalu bisa berdoa, terus itu pasti frame-nya beda. Oh iya, benar. Jadi klaim bahwa gue bisa gitu seolah-olah dia Tuhan, Mas. Jadi itu mungkin dilakukan kalau kita tuh memiliki kesadaran tertentu. Nah, buat teman-teman yang merasa nggak bisa, itu tadi. Jurus Arif RH.
Tapi yang ngomong-ngomong Arif RH berdialog dengan alam itu yang di buku tuh Nah. gimana ceritanya? Kan banyak teman-teman yang belum tahu tuh. Silakan Anda mampir ke channel YouTube saya Arif RH Vibrasi. Saya tuh pernah upload itu dan sebenarnya saya bisa lakukan berkali-kali yang simulasi membelah awan. Saya tuh di situ diketawain Mas, ada yang pakai editing dan sebagainya. Saya melakukan itu berkali-kali, Mas. Tapi kan balik lagi orang tuh, ya itu mah awan dibiarin aja nanti terbelah. Sok lakukan sendiri, nggak bisa. Mas Hendra nanti coba di syuting sendiri. Ada awan, terus Mas Hendra kayak tadi. Pokoknya, tapi yang menarik adalah jangan merasa gue yang melakukan ini. Aku mengizinkan Tuhan melakukan ini melalui diri. Oke. Di syuting, Mas. Itu ada videonya, saya menghapus awan itu. Dan sebenarnya saya beberapa kali ada video itu, tapi saya nggak upload. Iya. Saya hanya membuktikan, iki isora ya. Dan ketika saya upload, ingat, saya tidak mengatakan gue hebat. Kamu tuh bisa. Setelah video itu tayang, Mas, banyak yang ngirim video. Aku juga bisa ternyata ya. Emang iya. Itu kaitannya sama intensi, koneksi. Iya, ketika kita memberi atensi, menciptakan koneksi. Nah, setelah kita punya koneksi, kita bisa, jadi setelah kita atensi, Mas, tercipta koneksi, atensi itu mengamati, koneksi itu keterhubungan, intensi adalah kita bertujuan apa? Nah, kalau cuman intensi, kalau tidak didukung sumber daya kan nggak bisa, Mas. Betul. Saya niatnya sih pengen ngasih uang, tapi saya nggak punya uang, kan nggak bisa, sama. Saya ingin menghapus awan, tapi saya nggak punya sumber daya. Nah, berarti supaya bisa ngapus awan, gimana? Yang bisa ngapus siapa? Tuhan. Berarti modal saya Tuhan. Pertanyaannya, saya bisa nggak melobi Tuhan? Nah, akhirnya kalau bisa melobi Tuhan, sedekat apa dengan Tuhan? Jadi, kalau misalkan orang menyadari ini, Mas, makanya sebetulnya ada logika yang benar juga ketika kita itu bisa mengundang bencana. Walaupun bencana pun bisa hadir tanpa itu ya. Jadi ada dua macam bencana. Jadi ini tuh ilmu kesaktian tuh nyambung, Mas. Jadi keterhubungan antara di dalam diri kita dengan di luar sebetulnya. Kesaktian itu, Mas, ilmu kesaktian. Sebenarnya kenapa disebut ilmu kesaktian? Karena pelakunya bukan nabi. Kalau pelakunya nabi disebut mukjizat, Mas. Ya, coba ketika itu ada orang jalan di atas air gini-gini, kita kayak pelakunya nabi, Anda nggak berani tertawa. Tapi kalau Mas Hendra yang nyata-nyata bisa, Anda bisa dianggap bohong, Mas. Iya. Makanya dianjurkan kalau orang bisa gitu ditutup. Nah, yang menarik ketika saya retret di Bali, Mas. Waktu itu sama Pak Guru Gede Pramo 5 hari. Itu saya tuh retret di salah satu wihara. Yuk saya praktek dengan teman saya. Lah pas mau masuk ke salah satu wihara, itu kan komplek wihara. Itu ada tulisan gede, Mas. Perbedaan antara meditasi vipassana dengan samatha. Kalau vipassana kan penerimaan ya, mengalir, diterima apa adanya. Nah, samatha itu kan memfokuskan pada sesuatu. Makanya wirid, zikir, fokus pada napas itu samatha. Nah, yang jadi jadi menarik di sini. Ketika Anda melakukan meditasi samatha dengan benar, maka ini yang mungkin bisa terjadi pada Anda. 1, berjalan di atas air. Bisa menembus tembok. Jadi itu tuh keajaiban para nabi itu Mas. Terus saya mikir, jangan-jangan orang-orang hebat para nabi itu mereka melakukan meditasi samatha. Yang dikasingkan dengan zikir lah, mantra lah. Oke. Bisa ditangkap. Mas, sebelum saya masuk ke tema terakhir, pertanyaan terakhir. Mas Harip ini kan Muslim yang taat. Nanti saya tanya dulu taat ini gimana? Gitu. Taat itu apa? Gitu? Taat quote and quote gitu ya. Tapi belajarnya kenapa ke agama selain Islam juga dipelajari? Sekarang kan muncul nih banyak gerakan-gerakan Islam yang baru. Ya. Saking semangatnya. Yang inklusif ya? Maksudnya tidak mau belajar yang lain gitu. Iya. Akhirnya dikit-dikit kan syirik, musyrik dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Mas Arif RH menjelaskan itu kepada seluruh pemirsa Yanisme TV gitu. Kenapa nggak belajarnya justru ke gus-gus, ke gitu? Di sini tuh ada Mas, ada Bhagavad Gita, Al-Quran, Alkitab, ini ada di sini jejer. Ini di sini ya, cari aja. Ini kemarin habis tarapin, jadi Alkitab, terus ada Dhammapada belum punya. Pokoknya hampir semua agama ada, Konghucu gitu. Saya baca. Gini, Mas Hendra, kalau Anda naik pesawat dan Anda ingin tahu seberapa besar pesawat, gimana caranya?
Ya dijelajahi semua. Anda keluar dulu dari pesawatnya, Mas, bisa kelihatan segede apa. Oh iya, ya bener ya. Edan ya, pesawat ini gede banget ya, aku sekecil Iya, Mas. ini ya. Wah, ternyata mobil cuman segininya sayapnya. Anda harus going out sebentar. Nah, saya itu justru sebagai orang Islam baru merasa ajaib dengan Islam setelah keluar sejenak. Keluar sejenak tuh, oke, aku tak belajar yang lain dulu. Belajar fisika kuantum, belajar agama lain. Malah melihat, loh, kok ini ada ya di Islam ya? Loh, ini juga ada di Islam. Berarti sebenarnya, walaupun perasaan orang yang Katolik pun juga sama ya ketika belajar Islam. Loh, itu pun ada di dirinya. Tapi kan maksud saya adalah, ketika Anda belajar keluar, Anda tuh akan lebih melihat besarnya di mana Anda tadinya di dalamnya itu. Keren. Jadi dulu nggak sadar, terus aku mikir, gini, karena aku itu, gini Mas, karena saya sudah berada di agama Islam, warisan, jujur aja kan aku kan Islam karena orang tua aku Islam. Iya, sama kita. Kekurangan orang yang Islam dari lahir itu nggak mikir, just percaya aja, dan akhirnya malas untuk mendalami. Makanya kenapa orang-orang hebat itu kadang dari pencarian. Makanya saya coba keluar sejenak, mencari di luar dulu. Supaya saya bisa lihat yang di dalam itu ternyata sudah berharga sekali. Kita tuh baru, gini Mas, saya tuh baru ngerasa Indonesia tuh luar biasa setelah 1,5 bulan ada di Eropa. Kebanyakan orang piknik ya, saya tuh 1,5 bulan di Eropa. Ya Allah, kangen banget Mas, Indonesia tuh luar biasa, nasi itu luar biasa. Jadi orang yang kurang cinta tanah air, kirim ke luar negeri sebulan 2 bulan Mas. Harus keluar dulu biar dia merasakan. Dari luar melihat itu baru indahnya luar biasa. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, ada orang yang begitu nggak? Belum tentu semua sih Mas. Karena gini, bagi kebanyakan orang itu tidak punya prinsip seperti saya. Kalau saya tuh gini, karena aku beriman, makanya aku bertanya. Nah, kalau orang lain begini, karena aku beriman, aku tidak bertanya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang inklusif, menutup diri, inklusif apa eksklusif ya? Saya lupa. Pokoknya dia menutup diri, itu karena dia takut kalau melihat keluar, itu jadi imannya goyah. Kalau saya kan pede, Mas. Iya. Iman saya udah kuat, makanya saya mau jalan-jalan dong. Gitu loh. Jadi saya respect, menghargai saja kalau Anda begitu. Tapi yang mungkin saya kurang sukai adalah mereka juga suka menghakimi. Nah, bedanya saya gini, Mas. Kalau ada sebuah penghakiman pada sesuatu, saya tuh justru ingin tahu. Bener nggak sih? Jadi saya, Mas, kalau lagi dicurhatin Pak Sutri, saya nggak mau denger, Mas. Mau suaminya bilang apa, saya harus denger dari versi istrinya. Atau istrinya curhat apa, saya harus denger dari suaminya. Jadi, Mas, orang-orang yang begitu memang ada yang lupa nafas Islam itu sendiri tentang tabayun. Iya. Jadi, contoh. Saya tuh dulu, bahkan saya sudah jadi trainer. Saya tuh 2 kali diundang komunitas Buddha. Waktu itu, belum pernah saya masuk ke wihara. Dan saya masuk, karena saya juga bacaannya Buddha dan sebagainya, saya tuh nggak pernah ngomong dengan kosakata Islam. Sampai semua audiens itu nggak ngerti kalau saya itu Islam. Nah, sebelum mulai itu lucu. Ketika saya masuk, kan itu di vihara ada patung Buddha gede banget, Mas. Terus saya ngomong, sorry Mas, kan panitianya tuh. Saya boleh nggak ini membelakangi Sang Buddha? Oh, nggak apa-apa Mas Arif. Oh, kalau ketawa di sini boleh nggak? Oh, boleh, nggak apa-apa Mas Arif. Oh, saya nanya dulu kenapa? Kita harus menghormati aturan di mana kita masuk kan. Iya. Nah, yang menarik adalah, tapi beneran nih Mas nggak apa-apa. Terus dia senyum. Panitia tahu kalau saya Islam. Saya ngerti. Mas Arif pasti mengira orang Buddha nyembah ini kan. Bukan toh Mas? Bukan. Kita tahu bahwa ini tuh bukan Tuhan. Loh, berapa banyak orang Islam per hari ini yang mengira orang Buddha tuh nyembah patung Buddha. Betul. Dari situ aja, akhirnya aku langsung, geblek, aku tuh tidak tahu apa-apa tentang ini semua. Jadi, makanya akhirnya saya belajar keluar tuh itu, Mas. Aku ingin tahu. Pertama, mengkonfirmasi kesalahpahaman. Ternyata, dari niat mengkonfirmasi kesalahpahaman, aku menemukan banyak hal baru yang menegaskan apa yang udah ada di dalam. Aku, Mas, sholatku tuh jadi lebih ngerti lagi setelah belajar meditasi loh. Oh, wirid itu samata, fungsinya gini. Di sini nggak ada penjelasannya, di Buddha ada ya. Oke, berarti aku sama, Mas.
Cuman balik lagi hanya orang yang sudah waktunya, Mas. Kalau saya bilang. Jatuh tempo. Termasuk orang itu bisa nyantol ke Ngaji Roso, nyantol ke Betul, channel betul, Eanisme betul. TV. Kalau belum terbuka, skip, Mas. Iya. Skip. Oke. Bisa jadi ada orang yang skip video ini juga karena Iya. nggak siap. Ya. Nah, Mas. Nah, sekarang gini, tadi saya mau nanya, taat itu apa ukurannya? Karena berat juga saya disebut taat. Iya. Maksudnya saya sholat terus 5 waktu gitu. Iya, itu kan lebih taat daripada saya kan. Nah, saya jelasin dulu. Tahu nggak, ketika saya saya ngajar kelas vibrasi, kelas saya sudah saya tutup. Ada orang yang pas ketemu saya di musola, itu kaget. Bener-bener kaget. Mas Arif masih sholat? Mas Arif masih sholat. Loh, apa hubungannya sebenarnya? Enggak, Mas, rata-rata orang yang kesadarannya kayak Mas Arif itu udah nggak sholat. Gini, saya nggak menghakimi mereka yang sholat, tapi kenapa kamu menghakimi saya yang sholat? Maksudnya, heran aja sih, Mas. Apa alasan Mas Arif? Alasannya banyak, tapi saya cari alasan yang paling gampang buat saya. Gini, Arif RH itu jarang olahraga. Dia butuh stretching. Suruh yoga males, sholat itu yoga yang paling gampang. Iya. Artinya buat saya, sholat itu membantu raga saya untuk lebih bagus. Saya tuh malas meditasi duduk diam. Jadi bagi saya sholat itu meditasi. Jadi ya wis lah sisan lah gitu loh. Daripada saya harus yoga, saya harus meditasi terpisah, ya wis tak lakuin. Kita nggak bicara yang idealita Iya, tentang iya, ini, iya, kewajiban, iya. ini adalah rukun apa tuh Islam dan sebagainya. Tapi jawaban saya yang masuk akal itu aja. Ya sudah. Karena aku merasa ini masih ada manfaatnya buat saya lakukan. Tapi saya tidak menghakimi orang yang tidak melakukan. Sumpah ini episode paling... Dan jangan salah loh, saya itu kalau tidak ada kegiatan apapun, istri saya sampai heran. Satu sholat tepat waktu. Adzan langsung sholat. Oh iya. Adzan langsung sholat. Bahkan teman saya, Gus Banan, itu ketika main ke sini, dia heran. Seharusnya kamu yang jadi ustadz. Aku aja sholat tuh kadang ditunda. Gini, aku tuh bukan karena sholat itu dapat pahala, bukan, Mas. Tahu nggak kenapa? Aku kecil kalau menunda-nunda dipukul sama bapak saya, Mas. Jadi apapun, saya tuh nggak suka menunda. Jadi ngimpact ke sholat juga gitu loh. Cukup representatif untuk jadi ketua takmir masjid. Ya. Loh, saya dulu waktu kuliah itu adalah pengurus unit kerohanian Islam, Mas. Oh iya. Dan satu-satunya di unit kerohanian Islam yang bacaannya filsafat, ateisme saya. Jadi saya udah kayak gini sejak kuliah loh, Mas. Saya tuh bacanya Nietzsche. Iya, buku Nietzsche saya punya banyak. Filsafat anti itu. Jadi orang bingung, Arif tuh kanan atau kiri? Ya kadang kanan, kadang kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Mas, terakhir ya, kita bahas tentang agama tadi ya. Iya. Kan masih banyak nih orang yang merasa mempertentangkan bahwa agama itu kayaknya kok seperti bertentangan ya dengan logika gitu ya. Menurut Iya. Mas Arif, titik temu antara agama atau spiritualitas dan nalar kritis itu gimana? Kalau saya, gini. Saya membedakan antara menganut agama dan mempelajari agama. Itu dua hal yang berbeda. Karena ada orang yang menganut, ini nggak belajar. Oke. Mas manut aja. Iya, manut aja. Ya namanya juga menganut kan. Jadi gini, saran saya buat Anda yang sekarang anti agama, belajarlah tentang agama. Anda nggak menganut atau tidak urusan Anda, tapi belajarlah. Untuk Anda yang saat ini agama banget, belajarlah sains. Karena banyak orang ateis kan gara-gara sains. Jadi sebetulnya kalau kita tuh mau keluar dari kotak itu, Mas, itu akan ternyata tuh saling menjelaskan loh, Mas. Anda bisa baca bukunya Firitsot Capra, ya, ada nih bukunya di sini tuh, di mana tuh ya? Judulnya Paralelisme apa tuh? The Tao of Physics. Jadi kesejajaran mistisme kuno dengan sains modern. Jadi di situ akhirnya kita bisa lihat ternyata ada titik temu. Tapi Mas, filosofinya tuh beda memang. Agama itu Anda nggak boleh bertanya. Sains itu meragukan semuanya. Ini nggak ketemu loh, Mas. Ini nggak ketemu aslinya. Karena ketika misalkan Anda nanya, Tuhan ada nggak? Itu dilarang, Mas. Kalau misalkan di agama yang standar ya, kita bukan bicara tentang fakultas usuluddin ya, yang filsafat. Itu akan sensitif sekali ketika bicara seperti itu. Saya pernah mancing dulu, tapi udah tak hapus statusnya. Dulu. Tuhan itu ateis. Banyak yang ngamuk, Mas. Tuhan kok ateis? Mereka nggak sadar. Loh,
Tuhan punya Tuhan nggak? Dia nyembah Tuhan yang lain nggak? Enggak. Berarti kan dia nggak punya Tuhan. Tuhan tuh ateis. Oh iya ya. Nah banyak orang nggak nyandak tuh. Jadi saya suka bermain kayak gitu. Nah, jadi bagaimana? Kalau kita itu ingin supaya diri kita berkembang, Mas, maka kita tuh harus tahu bagaimana kapan kita perlu bertanya, kapan kita perlu beriman. Iman itu fungsinya bagus untuk let go, Mas. Untuk ngulik perbaikan, itu bagusnya kita bertanya. Sekarang gini, ketika Mas itu sudah yakin banget bahwa Tuhan itu akan membantu, akan mengabulkan. Lalu Anda, ya wis lah, serahkan kepada Tuhan. Bertanya nggak? Itu bakalan nanti terwujud atau tidak, misalnya. Kan enggak. Ketika kita itu memasrahkan kepada pihak yang kita tidak lagi bertanya, kita tuh akan lebih mudah let go. Nah, repotnya orang yang terlalu logikanya kritis, itu dia itu akan terus bertanya, Mas. Jadi apapun Anda, nggak beragama pun, Anda tuh tetap harus punya titik di mana Anda itu tidak pertanyakan lagi. Karena tanpa itu semuanya rusak. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. Itu kok bisa begitu tuh kenapa? Anda nggak bertanya kan? Artinya, akhirnya saya menemukan titik temu. Di dalam sains pun ada agama. Karena 1 tambah 1 nggak dipertanyakan lagi kenapa begitu. Karena kalau dipertanyakan terus nggak ada bangunannya. Jadi ada yang pernah nanya, kalau sains itu ada titik itu harus selalu dipertanyakan dan loh, matematika kan bagian dari sains. Matematika itu. Sekarang, kenapa 0 itu 0? Kenapa itu 0? Kenapa itu minus? Akhirnya kan seorang saintis pun dia akan memegang sebuah keyakinan memang harus begitu. Nah, jadi saya tuh perannya gini, Mas. Di satu sisi, saya selalu mempertanyakan segala sesuatu untuk memperdalam pemahaman. Tapi saya tetap meyakini ada sesuatu yang di luar pemahaman saya sekarang, yang itu yang saya imani. Nangkap nggak, Mas? Jadi gini, contoh ini. Ini saya anggap bagian dari sains. Tapi kan bisa jadi ada bagian lain yang saya nggak tahu, ternyata ini salah. Nah, saya itu bisa, di satu sisi saya ngulik, di satu sisi, ya wis lah. Di satu sisi kita ingin mempreteli, di satu sisi ya udahlah dibiarkan saja. Mas Hendra, setelah mati itu apa yang terjadi? Nggak tahu. Jawaban yang benar kan nggak tahu. Sok, Anda mau buka kitab, buka hadis tentang nanti mati gimana. Tapi pertanyaannya, persisnya gimana tahu nggak? Enggak. Jadi, artinya, orang yang banyak pengetahuan, kalau mau jujur, itu bisa mengatakan tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, berarti apa, Mas? Logika kritisnya berhenti. Iya. Artinya, ilmuwan yang betul-betul hebat, itu berani mengatakan tidak tahu. Makanya, disitulah akhirnya saya belajar, Mas. Kalau di kelas ada yang nanya, dan saya tidak tahu, saya berani mengatakan, saya nggak tahu. Nah, maaf ya, trainer yang pemula, narasumber yang pemula, itu ingin menjawab semuanya dan pasti bisa. Benar. Dia merasa ada bagian yang dia tidak ketahui. Mas, semesta yang kita ketahui bisa jadi hanya 1% loh, Mas. Benar. Kok kita merasa tahu banget semuanya? Jadi, oleh karenanya, apapun bentuknya yang mirip-mirip agama, itu diperlukan untuk membunuh. Saya sampai bilang gini, kalau Tuhan pun Anda logika, Tuhan pun nggak bisa bantu. Karena dengan kita itu menganggap Tuhan itu tidak kejangkau logika kita berhenti, Mas. Terus supaya kita tetap tidak kehilangan Tuhan dan tidak kehilangan nalar kritis gimana? Pertama, jangan kehilangan diri kita. Itu dulu. Karena gini, Mas, setahu saya, sebenarnya bahkan bagi saya, kata Tuhan itu sudah nggak puas saya dengan itu. Karena sesuatu itu terlalu megah untuk dilabeli kata Tuhan itu sendiri. Nangkap ya maksud saya? Makanya saya pernah bahas tentang ada nama, ada zat. Ya. Zat orang itu tidak mau mengeksplor Tuhan sampai level zat. Mereka berdebat tentang namanya. Gitu. Nah, kalau saya, Mas, ya, tadi pertanyaannya gimana? Jadi belibet. Gimana caranya tadi tanpa kehilangan Tuhan tadi? Jadi tetap punya Tuhan tanpa kehilangan nalar kritis gitu. Tanpa kehilangan nalar kritis. Nah, ini hanya terjadi kalau otak kanan kiri kanan Anda seimbang. Gini.
Mas, Anda boleh buka buku meditasi yang menjelaskan meditasi ya, bukan cara meditasi. Bahwa meditasi itu menyeimbangkan otak kiri kanan. Dan hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang intuisinya tajam, itu otak kanan kirinya seimbang. Maksudnya sama-sama berfungsinya. Iya, ya. Jadi, kenapa kok itu ngaruh ke situ, Mas? Otak kiri itu kritis, Mas. Otak kanan itu nggak kritis, Mas. Jadi kalau ada orang terlalu kritis, otak kanannya terlalu dominan. Orang terlalu nggak kritis, itu otak kirinya dominan kritis, otak kanannya dominan tidak kritis. Jadi kalau bahasa lebih konkretnya, kalau kita ingin menyeimbangkan antara kita itu antara kritis dan nggak kritis, antara iman dan sains, itu kedua otak itu perlu diseimbangkan. Makanya kenapa Mas saya tuh musik dan sebagainya itu adalah untuk menyeimbangkan semuanya. Iya. Dan masalahnya saya itu lahir dominan otak kiri. Dan sampai hari ini setelah diukur dominasi otak kiri saya itu lebih kuat memang. Mungkin selisih 5%. Tapi dulu tuh parah, Mas. Saya tuh pernah ateis, Mas. Pernah ya? Iya. Berapa lama? Saya tuh nggak sholat, nggak apa gitu loh. Zaman kuliah, zaman susah itu. Karena waktu itu sederhana. Kalau Tuhan ada, kenapa gue kelaparan? Iya ya. Itu saya bertanya, Mas. Kenapa nggak semua Tuhan bikin semuanya makmur? Nah, saya jadi menggugat semua pemahaman yang saya pahami. Jangan-jangan definisi Tuhan tuh bukan gini. Jangan-jangan semesta itu cara kerjanya nggak seperti yang diceritakan. Disitulah akhirnya saya belajar. Bahkan yang saya sebut keluar sejenak, bahkan saya pernah ateis. Jadi setelah saya balik lagi, saya tuh melihat ayat beda. Contohnya, misalkan, dulu saya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai karena butuh ya ihdina siratal wala dolin. Itu sekarang tuh sampai saya tuh dapat pemahaman dari baca buku sih. Bismillah itu diawali dari ba. Ba itu titiknya di luar. Lalu diakhiri huruf nun, titiknya di dalam. Jadi hidup tuh perjalanan seperti Al-Fatihah, dari yang di luar menuju ke dalam. Itu kan waktu awal-awal itu nggak mencari. Nah, untuk teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang sekarang itu religius tapi nggak kritis, belajar filsafat. Untuk teman-teman yang saat ini itu terlalu kritis, Anda coba belajar apapun lah, nggak harus agama, mistik, kejayaan terdahulu dan sebagainya. Tapi saran Mas Arif untuk teman-teman generasi muda yang dia gelisah melihat wajah agama kita yang kelihatan makin keras, tapi kehilangan kedamaian, gimana dong? Gini, Mas. Kalau bahasa gampangnya, harus ada yang wise kayak Nabi Muhammad, harus ada yang galak seperti Umar bin Khattab. Semuanya harus. Jadi semua itu ada perannya masing-masing. Oke. Ada bad cop, ada good cop. Jadi gini, mau gimana pun, Mas, itu akan selalu begitu. Bahkan kalau semua agama dihapuskan, kita akan menciptakan sesuatu yang seperti agama lagi. Bahkan saya pernah bilang, kalau ateisme diwajibkan ke semuanya, itu ateis itu jadi agama loh, Mas. Orang yang selain ateis akan dibunuh, kan sama, Mas. Yeah. Jadi, ketika sesuatu itu dilembagakan, perilakunya mirip. Gitu. Nah, sekarang kenapa gini, sampai kapanpun wajah agama itu akan ada yang keras. Ya, yang warung buka, Iya. sweeping gitu. Itu loh, gerakan-gerakan Islam yang gitu. baru kan. Ada gitu. Misal kayak, Nah, tahu nggak kuncinya di mana? Terlepas dari kontroversi, dan bisa jadi teman-teman Anisme TV ada yang nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang sepakat dengan sertifikasi pemuka agama, Mas. Mas, di agama Katolik, orang tuh nggak bisa sembarangan ceramah di gereja loh. Gereja. Anda baru masuk agama Katolik, terus ceramah di depan, nggak bisa. Ada fit and proper test-nya ya? Iya, ada sekolahnya, Mas. Ada ininya, itu di ini, sehingga orang yang di atas, kitab suci itu kayak pistol, Mas. Masa kita ngasih pistol sama orang sakit jiwa? Iya. Itu nembakin siapa aja nanti. Jadi, maaf ya, di Indonesia, itu orang sebebas mungkin bisa ceramah. Dan kalau Anda mau buktikan, di Arab Saudi nggak sembarangan orang bisa ceramah. Anda bisa gitu langsung ambil mimbar di Masjidil Haram? Nggak sembarangan. Arab Saudi sendiri yang dimana Islam di sana berawal. Iya. Pemuka agamanya itu dipilih, Mas, sehingga itu bisa lebih meminimalisir lah. Nah, di sini, Mas, mau diregulasi kayak gitu, itu sudah dianggap ya. Nah, repotnya adalah ini dipelintir juga sebagai agama ini mau membatasi Islam. Jadi
Padahal maksudnya adalah kita juga harus sadar kadang ada pemuka agama yang dia sendiri belum selesai dengan dirinya. Kok ngajarin orang lain misalkan. Gitu loh. Jadi kuncinya sebenarnya harus dari regulasi dulu. Nah, regulasi ini baru bisa jalan kalau kesepakatan pemuka agamanya menyetujui itu, Mas. Baru wajah ini bisa diubah. Kalau tidak, orang bebas, Mas. Orang bebas untuk berceramah. Iya. Kalau saya itu kenalnya kekerasan, nih, Mas. Di bawah sadar saya itu keras. Buka kitab suci, bukanya kitab At-Taubah. Anda ya bagi yang mungkin non-muslim ya, di Al-Quran itu kan nyaris semua surat itu diawali Bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran. Kecuali At-Taubah. Kenapa? Saya pernah nanya. Karena At-Taubah tuh isinya tuh Perang. murka. Ya, jadi kayak nggak ada Rahman Rahim. Nah, bayangin Mas, orang yang dia itu belum beres, kesadarannya masih tukang pukul, tukang ngamuk-ngamuk, tukang sweeping. Yeah. Terus baca Quran, terus bacanya At-Taubah tok. Nah, terus satu lagi. Pemahaman yang tidak komprehensif itu disebabkan karena orang memahami kitab sucinya tidak utuh. Contoh, ada orang yang sering Mas komen gini, Mas Arif, bukankah Allah sesuai prasangka hambanya? Itu benar nggak Mas? Benar, tapi kan ada kebenaran yang lain. Allah juga suka-suka dia, itu juga ada di ayat. Iya, betul. Kenapa kamu tidak membaca ayat yang lain? Iya sih, benar tuh Mas. Makanya kata Agus Mustafa, untuk memahami Al-Quran, yang bagus tuh pakai metode indeks, Mas. Nggak boleh dibaca urut. Jadi, kok jadi rada alim ya saya ya. Jadi baca kitab suci yang benar, entah Injil, entah apapun terserah ya, kitab suci agama, harus pakai indeks. Jadi gini, aku mau cari tahu di Al-Quran terkait dengan takdir dan nasib. Ketik ayatnya berapa saja. Nah, itu dia dibacanya tuh per tema. Sehingga yang tersebar di mana-mana itu tuh jadi satu. Oh iya ya. Di satu sisi kita akan menemukan ayat Allah sesuai prasangka, kalau Allah sesuai prasangka hambanya bukan Al-Quran sih, itu hadis qudsi. Tapi pasti ada yang mirip kayak gitulah. Tapi ada kontranya. Nah, Al-Quran, kitab suci apapun itu kontradiktori karena dia paradoks. Jadi orang yang belum paradoks sebenarnya belum memahami agamanya dengan baik. Oke. Jadi ternyata kan tadi ada paradoksial tentang ayat ya. Itu menjadi cermin bahwa ternyata Tuhan sendiri juga tidak tunduk dengan kata-katanya, tidak tunduk dengan firman-Nya. Iya apa enggak? Iya dong. Ya maksudnya gini. Aku akan mengubah nasib suatu kaum kalau kamu itu mengubah. Tapi kan ada Arad ayat 11. Terus ada Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya memang Tuhan itu begitu yin yang. Jadi itu sifatnya. Nah, cuman masalahnya orang itu kayak gini Mas, yang benar konsisten atau tidak konsisten. Kan kalau Anda sudah sadar, dua-duanya benar. Iya. Kalau Anda ingin bertumbuh, Anda harus tidak konsisten. Karena kalau konsisten, berarti Anda gini aja. Nah, tapi untuk membangun sebuah kemapanan, Anda harus konsisten. Nah, jadi Tuhan tuh kadang konsisten, kadang enggak. Nah, kalau mau contoh, Tuhan nggak konsisten, tahu nggak Mas? Apa? Sekarang saya nanya. Kalau mau hujan, betul nggak mendung? Betul kan? Kalau mau hujan kan mendung ya. Iya. Tapi pernah nggak mendung terus nggak jadi hujan? Sering. Loh, alam aja nggak konsisten. Iya. Gitu loh. Jadi apa ya? Jadi gini Mas, saya tuh kebetulan cukup menjembatani orang yang satu sisi. Jadi gini Mas, pernah di satu kelas ada yang ateis, ada yang pakai cadar, ada yang abangan rata-rata. Kelas saya tuh benar-benar bineka tunggal ika. Tapi semua bisa nerima saya. Nah, saya tuh ingin jadi orang yang bisa diterima semuanya biar mereka tuh bisa saling memahami. Karena kalau saya jadi ekstremis yang bisa memahami saya mungkin hanya salah satu pihak. Kalau saya jadi ateis, yang memahami saya hanya yang ateis. Nah, jadi saya tuh ingin jadi perantara, Mas. Makanya dibilang Mas Arif tuh ternyata guru perantara ya. Jadi saya tuh bukan guru final, Mas. Jadi saya ngaku, Anda kalau mau lebih hebat itu harus cari guru di atas saya. Karena saya tuh hanya perantara. Karena gini, Mas. Ada orang yang dia bilang rusak banget, dosa banget. Mau belajar ke guru yang terlalu suci, bijaksana tuh malu, Mas. Iya. Mas, tahu nggak ada yang ngomong gini? Mas, tahu nggak, Mas, kenapa saya tuh mau belajar ke Mas Arif? Karena Mas Arif ada bangsat-bangsatnya dikit. Maksudnya ngomong asu, ngomong bajingan, masih keluar. Sehingga kayaknya gue bisa lebih masuk ke orang ini.
Nanti setelah dari Mas Arif, saya akan yang lebih bijaksana lagi. Walaupun nama saya Arif, saya tidak sebijaksana itu. Oke. Makanya TVB juga sering rekomendasikan ya buku yang disarankan TVB itu salah satunya bukunya Mas Arif RH. Iya, buku saya, Mas, kalau dipercermati, itu yang harus dipahami, buku itu adalah di bab terakhir. Karena bab terakhir itu membantah bab 1 sampai 10. Betul. Keren sih. Jadi makanya ada orang yang dia kira sudah sampai bab 10 udah punya pegangan gitu kan. Seperti halnya baca kitab-kitab yang lain di bab 10. Loh, kok dibubarin lagi? Karena saya pengen Anda aware. Karena terlalu memegang, Anda akan tidak fleksibel. Kalau Anda tidak punya pegangan, Anda jatuh. Mas ingat nggak waktu Mas Hendra itu nyetir sepeda? Belajar. Gimana cara megang setir sepeda waktu lagi belajar? Kenceng banget, Mas. Iya. Malah jatuh, malah nggak imbang. Tegang. Tegang. Coba, ketika Anda sudah mahir naik sepeda, megang stangnya kendor antara pegang dan tidak. Betul. Tapi itu yang bikin kita bisa sepeda dengan baik. Nah, agama tuh kayak sepeda. Kalau Anda masih belajar, dipegangnya kenceng banget, maaf. Tapi, orang yang melepas itu pun, itu kalau nggak punya kesadaran yang baik, ya jatuh juga. Iya. Karena gini, saya tuh nilai agama tuh value, Mas. Jadi buat saya, Islam itu bukan agama, tapi value. Jadi kalau kita tuh tidak punya value, ya bukan Islam, walaupun di KTP Islam. Kalau Islam itu membawa keselamatan, sementara kita berbuatnya bikin orang nggak selamat, ya berarti bukan Islam. Nah, jadi saya melihat agama tuh lebih ke value, Mas. Gitu. Oke. Nah, karena dari tadi teman-teman pada penasaran semua, kenapa jadi makin unyu-unyu ya, makin kesini gitu kan? Unyu-unyu gimana? Makin terlihat awet muda, makin unyu-unyu gitu. Selain dari label skala kesadarannya Hawkins, ada tips lain nggak? Mas Arif itu gaya hidupnya seperti apa gitu? Selain suka bercanda, maksudnya dari sisi pola makan atau yang lainnya gitu. Yang mungkin ini penting untuk didengar teman-teman. Ya. Kalau Anda melihat ini di TikTok, ada dua kemungkinan. Pertama, filter TikTok ya. Tapi banyak juga orang yang melihat saya langsung, itu kan lebih valid ya. Itu juga ngomong begitu. Jadi, buat Anda yang di TikTok, mungkin gap-nya terlalu jauh ya. Nah, mungkin, karena kadang auto filter. Tapi memang saya termasuk kelihatan lebih muda dari seharusnya gitu. Mas Hendra juga sih sebenarnya. Kalau Anda lihat Mas Hendra, ketemu Mas Hendra juga sama. Bahkan, kayaknya lebih deh ya, lebih kelihatan baby face gitu. Tapi gini Mas ya, perbandingannya adalah saya tidak lagi melakukan yang dulu saya sering lakukan. Makanya wajah saya dulu waktu kuliah kelihatan lebih tua dari sekarang. Nah pertanyaannya, apa yang dulu saya sering lakukan? Itu dia Mas, pikirannya itu mikirnya terlalu lompat ke depan terus, atau ke belakang terus. Jarang menikmati saat ini. Nah sekarang saya tuh sering di saat ini. Dan di saat inilah sejatinya hidup. Jadi saya punya apa ya Mas ya? Yang jelas gini, gampangannya secara matematikanya gampang. Dulu saya miskin, sekarang nggak miskin gitu aja. Itu ngefek banget ya. Mas, aku dulu kadang hari itu nggak makan Mas demi Allah, karena nggak punya uang. Utang udah di warung, iya bener saya bisa nunjukin kalau Purwokerto saya sering utang di mana. Ya tetap ruwet lah. Jadi makanya saya bilang, tetap teman-teman, apapun apa tujuan hidup Anda, uang itu kudu diberesin dulu. Uang kudu diberesin dulu. Itu satu dulu. Itu realistis. Jadi kalau Anda uangnya masih, jadi gini, kalau Anda punya bukti, Mas, tapi teman saya uangnya banyak, tapi mukanya tetap ruwet. Ya gampang jawabannya. Bayangkan kalau dia nggak punya uang, kan lebih ruwet dari itu mukanya. Jadi pertama uang dong. Ya. Uang. Yang sesungguhnya itu, benar ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dulu saya bisa akhirnya tercapai perbaikan keuangan? Ini. Saya belajar tentang kesadaran, saya juga aksi, saya juga konsisten. Gitu loh. Jadi, betul, memang ukuran akhirnya uang. Tapi kan untuk menuju uang ini gimana? Nah, ini dia yang saya bilang, saya belajar ilmu-ilmu yang hari ini saya bagikan. Iya. Jadi Anda yang ngerasa, mendingan saya belajar bisnis saja, ini konten Eanisme TV ngaji Rasul nggak ada gunanya, nggak diajarin teknikal.
Masalahnya ini tuh ngaruh waktu menjalankan technicalnya. Mas Hendra mau bisnis tapi ininya nggak beres. Iya. Makanya kalau ikut acaranya Bosman, itu bahkan lebih banyak dibahas ininya loh. Betul. Mas Arif kan sering katakan kan hasil itu kan perpaduan antara Teknis dan non-teknis. Betul. Kan? Jadi gitu teman-teman ya. Jadi jawaban singkatnya uang. Tapi jawaban lebih dalamnya kenapa kok bisa jadi punya uang? Nah, itu panjang. Dan konten-konten saya dari Mas Hendra ya berusaha untuk membagikan yang saya tahu dan saya alami gitu, Mas. Oke, tonton terus Yanisme TV dan channel Arif RH Vibrasi di TikTok, di YouTube. Bismillah teman-teman, insya Allah kita akan konsisten untuk menghadirkan video-video yang membawa manfaat, arti, dan guna buat teman-teman semuanya untuk terus bertumbuh karena lawan dari benar adalah kebenaran yang lainnya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hendra, mohon maaf ke teman-teman audiens Yanisme TV atau mungkin yang nonton live di TikTok. Mas Tahib juga sering tak kerjain Mas Hendra. Mungkin juga ada kata-kata saya yang menyenggol atau nggak cocok dengan contoh-contoh yang saya berikan. Ya ini natural aja sih. Jadi no hard feeling kalau bisa. Oke, matur suwun Mas Arif. Sama-sama. Oke, teman-teman yang live TikTok yang mau butuh buku itu apa? Kitab Ilmu Vibrasi, silakan nanti kontak admin ya. Nanti saya hubungkan. Luar biasa. Ini TikToknya ya? Iya. Masih nyala? Masih. Makasih banyak Mas Arif katanya ya. Ya mau ya Mbak ya, silakan kontak admin aja Mbak. Bagus sih kemarin temenku tuh ketua KPU Tuban tuh. Ini udah mati belum? Belum. Oh, tapi nggak apa-apa. Bukunya Mas Arif tuh ya. Bahasa Facebook kan ya. Nah, sebenarnya itu sih lebih ke itu kalau diterbitkan ke penerbit payor bisa jadi ditolak, Mas. Karena bahasanya terlalu melanggar etik EYD. Iya gitu ya. Terlalu melanggar EYD. Itu yang bikin mudah Karena gini, buku itu buat saya ingin saya tuh hadir ngomong gitu loh. Iya, kemarin temanku yang ketua KPU Tuban tuh kan tak sarankan kan, coba beli kitab Ilmu Vibrasi, terus baca, oh gila, Tum, gitu manggil aku kan Tum gitu ya, gila, bahasanya bahasa gaul banget, udah dipahami gitu. Dan satu lagi Mas, yang ngefek banget, itu buku, kalau tak kecilin, spasinya tak rapetin, hurufnya tak kecilin, orang malas baca. Iya. Jadi sebenarnya buku saya tebel, teman-teman, itu karena saya mengamati, kenapa saya malas baca buku, tulisannya cilik-cilik Mas. Spasi rapat, nah itu makanya tak kerenggangkan, itu tujuannya. Membangkitkan semangat di. Oh iya, sorry. Thank you ya teman-teman semuanya ya atas waktunya udah join. Gila ya Mas Arif tetap stabil. Luar biasa, kita doakan Deo sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti malam ya. Karena habis ini mau istirahat, mau tidur. Dari tadi suatu hal yang fiktif sama non fiktif di situ kan bisa memahami dengan sendirinya atau niku gitu. Nah. Makanya kan gini Bun, kadang-kadang saya pribadi ini ke TikTok ini menghindari kegesek-gesekan. Ketika kita tidak ada kesepahaman hal sepele, kayaknya kok sia-sia amat ya, gitu loh yang saya rasa. Karena kita ketemu ini untuk menambah, saling mengisi yang harus manfaat. Kita mumpung ada waktu ketemu, apa yang punya skill, apa yang harus kita majukan bersama, ya kita musyawarahkan. Ini. Ya kalau kayak gitu ya bagus. Iya, rata-rata ini cuma hanya hal-hal kecil, kesalahpahaman, diperbesar, terus jual omongan, jual ini kan udah nggak manfaat banget dah, kan gitu ya. Nggak manfaat, sumpah bener. Ya maaf, Popo sebagai pengendali lah. Iya. Kalau arahnya sudah ke situ, ya bagaimana Popo bisa meluruskan lagi gitu. Iya, makanya kan harusnya kita ini hari ini aku lagi bisa semampu ini. Mudah-mudahan dalam kesulitan ini ke depan aku berubah yang lebih baik. Kan itu harus yang kita cari. Kan gitu ya. Iya, dengan betul. Ya betul, Popo. ada teman-teman yang begini ini kan harus saling
mempunyai keinginan, mempunyai masa depannya untuk anak-anaknya dalam fase yang kayak gini nih, yang orang tua ini kan ikut mikir apa yang harus kita lakukan yo, kata gitu kan. Jangan ngeributin yang tidak manfaat, kesalahpahaman, cuma rebutan kata, jadi rebutan panas hati itu jangan, rugi kan gitu ya. Iya, leres. Jangan salah Rugi paham, sekali. salah paham. Nak. Iya. Nah, fase kita ini kondisi kayak gini yang kebersamaannya rasanya sama. Ayo tingkatkan apa yang menjadi motivasi kita masing-masing, digabungkan atau menciptakan perahu di atas laut atau menciptakan rumah di atas gunung. Itu kan cita-cita bagus. Kan gitu ya. Di atas gunung, aduh. Nah, untuk narasinya belajar dari sebuah sejarah leluhur maupun belajar dari cerita-cerita kerusuhan ataupun kenabian itu kan untuk suri teladan, untuk menggapai itu kan. Oh, caranya ini leluhur kita kok begini dapat jadi Borobudur. Oh, Nabi Nuh yang dikatakan gila bikin perahu di atas gunung ternyata manfaatnya banjir beneran. Nah, itu kan kita kaji-kaji dari itu. Bukan masuk rananya Nabi Nuh atau rananya nenek leluhur yang bikin Candi Borobudur. Itu udah dicontohkan kan gitu. Nah, harusnya kita apa yang mau ciptakan ini? Fase yang kayak gini, kita ciptakan rumah yang kuat. Cara dirikan soko gurunya gimana agar buat nangwan orang banyak, itu kan penting sebenarnya dalam fase-fase gini. Nah, sekarang fenomena-fenomena di dalam ruang-ruang sana kok apa gunanya sih wong legan golek momongan kan gitu ya. Nah, Itu loh yang masih dilakonin. akhirnya Ya kan, akhirnya rebutan balung tanpa isi di Nah. situ. Nah, nggak enak untungnya, nggak enak ketemunya.